Halo anak-anak, adik-adik dan teman-teman semua. Selamat datang di channel Kompiang Aditya. Dan kita bertemu lagi di konten pendidikan seni budaya. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar di rumah aja ya. Kali ini kita akan mempelajari seni budaya dengan materi bagian seni rupa dengan judul penerapan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari ragam hias yang bisa adik-adik cek videonya di atas ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu penerapannya pada bahan tekstil dan pada bahan kayu. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari perhatikan peta konsep berikut ini agar adik-adik lebih mudah dalam mempelajari materi kali ini. Nah, ini dia peta konsepnya. Nah, yang pertama peta konsep tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, di sini pertama anak-anak akan mempelajari tentang jenis seratnya yang dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami ini dibagi menjadi 4. Ada katun, ada wol, sutra, dan linen. Sedangkan serat buatan ada 3, yaitu dakron, brokat, dan rayon. Nah, itu dia. Selanjutnya yaitu teknik penerapannya. Yang pertama ada teknik menenun, selanjutnya ada teknik melukis, lalu teknik membatik, teknik menyulam, teknik membordir, dan teknik cetak. Nah, totalnya ada 6 teknik penerapan ragam hias yang nanti akan anak-anak pelajari. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis pewarnanya. Dibagi menjadi 2, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Kita lanjut ke peta konsep dari penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, di sini lebih sedikit bagian-bagiannya. Di mana yang pertama, anak-anak akan mempelajari tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama ada teknik melukis, kedua teknik mengukir, dan ketiga adalah gabungan dari teknik melukis dan mengukir. Yang kedua yaitu tentang alat yang digunakan dalam memahat, seperti pahat dan alat pemukul. Nah, itu dia peta konsep yang akan anak-anak pelajari pada materi kali ini. Jadi, persiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya, serta perhatikan video dengan baik dari awal sampai akhir. Namun, tidak lupa untuk mensubscribe video ini dan share ke teman-teman adik-adik juga, agar kakak lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran lainnya. Nah, ayo kita mulai saja video kali ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu tekstil. Nah, tekstil ini adalah bahan dasarnya berasal dari serat yang dipintal menjadi benang yang selanjutnya diproses menjadi kain. Nah, kain ini diproses lagi menjadi kerajinan-kerajinan lainnya seperti baju, celana, dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang dinamakan dengan tekstil. Untuk pembagiannya, berdasarkan jenis seratnya, bahan tekstil ini dibagi menjadi 2, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami adalah serat yang diperoleh dari alam, didapatkan dari hewan maupun tumbuhan. Bagian dari serat alami, yang pertama ada serat katun. Serat katun ini merupakan berasal dari pohon kapas, di mana memiliki sifat yang mudah menyerap air dan biasanya digunakan sebagai baju kaos adik-adik di rumah, di mana yang sifatnya dia mudah dalam menyerap air. Yang kedua yaitu serat wol. Serat wol ini didapatkan dari bulu domba, memiliki sifat yang sangat mudah menyerap panas. Dengan sifatnya ini, maka bahan dari serat wol ini digunakan sebagai menghangatkan badan pada saat cuaca dingin, yang biasanya digunakan sebagai sial ataupun jaket. Yang ketiga ada serat sutra. Serat sutra ini berasal dari kepompong ulat sutra, yang memiliki sifat kainnya itu licin, lembut, dan mengkilap. Biasanya kain sutra ini digunakan sebagai selendang. Terakhir yaitu serat linen. Serat linen ini adalah berasal dari tumbuhan rami, memiliki sifat yang tahan bakteri dan jamur. Nah,
Biasanya, kain rami ini digunakan sebagai tirai maupun spray, yang sifatnya dia lebih tebal daripada serat yang lainnya. Itu dia 4 jenis serat alami yang biasanya digunakan dalam bahan tekstil. Nah, kita lanjut ke yang serat buatan. Dari kata buatan, tentu adik-adik sudah tahu. Serat buatan adalah serat yang dibuat oleh manusia dengan adanya campuran kimiawi. Nah, contohnya di sini yang pertama ada serat dakron. Jika dilihat, serat dakron ini mirip seperti serat katun yang bentuknya menyerupai kapas. Nah, dakron ini pengganti kapas yang biasanya digunakan sebagai pengisi bantal, ya, maupun boneka. Yang kedua ada serat brokat. Nah, di sini adik-adik yang perempuan pasti sudah tahu brokat itu apa. Kain brokat ini biasanya digunakan sebagai kebaya bagi adik-adik perempuan. Yang ketiga ada serat rayon. Nah, serat ini yang paling banyak digunakan saat ini karena pakaiannya bersifat sejuk. Nah, itu dia 3 jenis serat buatan yang bahan dasarnya dibuat oleh manusia. Nah, itu dia adik-adik perbedaan antara serat alami dan serat buatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik-teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ini dia cara-caranya apa saja sih dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teknik menenun. Nah, teknik ini adalah prinsipnya sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Nah, ada contoh gambarnya di samping ini. Dia menggunakan alat yang cukup besar yang terbuat dari kayu, di mana antara benang-benang yang satu dengan lainnya dipintal menjadi satu dan membentuk ragam hiasnya secara langsung. Teknik yang kedua yaitu teknik gambar atau lukis. Teknik ini yang paling sederhana, yang paling mudah untuk adik-adik lakukan, yaitu menggambar atau melukis secara langsung dengan menggunakan cat air di atas kain secara langsung. Yang kedua ada teknik membatik. Nah, teknik membatik seperti benang wol, jarum jahit, kain, dan pembidang. Nah, di sini menyulam menggunakan tangan secara langsung ya, sehingga dibutuhkan keahlian yang sangat tinggi dalam penyulaman ragam hias pada bahan tekstil. Yang kelima ada teknik membordir. Nah, ini hampir sama seperti penjelasannya seperti menyulam, dia sama-sama menggunakan alat jahit, akan tetapi pada teknik membordir ini dibutuhkan mesin jahit dalam pembentukan ragam hiasnya. Nah, itu dia perbedaannya antara menyulam dan membordir. Selanjutnya yang terakhir ada teknik cetak. Nah, teknik cetak ini pun dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teknik cetak saring dan yang kedua ada teknik cetak lubang. Teknik cetak saring contohnya seperti yaitu teknik sablon. Sedangkan pada teknik cetak lubang dia menggunakan cetakan bisa terbuat dari karton atau lain sebagainya yang diberi bentuk ragam hias dengan cara dilubangi lalu diletakkan di atas kain dan diberi pewarna. Itu dia teknik cetak lubang. Setelah kita mengetahui tekniknya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis pewarna yang digunakan dalam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jenis pewarnanya ada 2,
yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang bahannya didapatkan dari alam. Contohnya bisa ditemukan di tumbuh-tumbuhan. Warna kuning dari mana adik-adik? Ya, bisa diambil dari kunyit. Warna hitam, nah bisa diambil dari arang. Warna biru bisa diambil dari bunga telang. Maupun warna hijau bisa diambil dari daun suji. Nah itu dia, semua yang terdapat di alam diolah menjadi pewarna. Itulah namanya pewarna alami. Sedangkan pewarna buatan adalah pewarna yang bahan dasarnya diolah oleh manusia dengan menggunakan bahan kimia. Contohnya seperti cat air yang adik-adik punya di rumah dan indigoso atau pewarna tekstil. Nah, di sana menggunakan bahan buatan dengan campuran kimia. Kita sudah selesai membahas tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kita sekarang lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu pada bahan kayu. Nah, berbeda dengan bahan tekstil yang bersifat lentur, nah kayu ini sifatnya dia keras tapi mudah dibentuk. Nah, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu ada 3, seperti yang sudah kakak bilang tadi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu teknik melukis. Dari kata melukis sudah barang tentu, yaitu teknik dengan cara melukis di atas kayu secara langsung dengan menggunakan cat air dan kuas. Yang kedua ada teknik mengukir. Nah di sini adalah teknik dengan cara membuat torehan pada kayu sehingga membentuk cekungan dan cembungan pada kayu yang menjadi pola ragam hiasnya. Teknik yang ketiga yaitu campuran antara melukis dan mengukir. Nah, di sini pengertiannya, pada kayu tersebut diukir terlebih dahulu, lalu untuk memperindahnya lagi diberi warna dengan cara melukisnya. Contohnya seperti apa? Untuk teknik gabungannya bisa adik-adik lihat di alat musik tradisional Bali, yaitu gamelan. Nah, di sana ada jenis ukir-ukirannya lalu diberikan warna untuk meningkatkan keindahannya. Itu dia contohnya. Sekarang kita ke alat-alat yang digunakan. Nah, di sini barang tentu alat utama yang digunakan dalam mengukir yaitu pahat ukir kayu. Nah, di sini alat yang utama adalah pahat ukir kayu. Yang kedua yaitu pemukulnya. Jenis pahatnya pun beraneka ragam. Yang pertama ada pahat kuku, yang kedua ada pahat lurus, yang ketiga ada pahat setengah bulatan, dan yang keempat ada pahat miring. Nah, adik-adik, sekian pembahasan dari penerapan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Nah, di sini pembahasannya cukup singkat karena materinya pun tidak terlalu banyak. Jadi, adik-adik mudah dalam memahami materi kali ini. Namun, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Jangan malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Nah, sekian pertemuan kali ini. Kakak ingatkan jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman adik-adik semua ya untuk menyaksikan video ini. Karena dengan memutar ini, adik-adik pun tahu materi dalam seni budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M dan semangat belajar. Dadah!